Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kamu bisa meninggal tidak berbuat zalim, lakukan. Jadi percuma kita belajar bertahun-tahun, belajar ini, belajar agama, belajar tamat buku ini, tamat buku anu, tapi zalim sama orang. Zalim sama orang. Ya ikhwan, zalim mengerikan. Di dunia maupun di akhirat. Dunia maupun di akhirat. Kita akan sebutkan beberapa bahaya berbuat zalim di dunia. Seperti sabda Nabi SAW tentang bahayanya zalim di dunia. Ma min dzambin ajdaru an yu'ajjilallahu ala sahibihi al-uqubah fi dunya ma yaddakhiruhu fil akhirah min al-baghi wa qati'atir rahim atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada dosa yang paling pantas untuk Allah segerakan hukumannya bagi pelakunya disertai dengan apa yang Allah siapkan untuk hukumannya di neraka kelak, seperti dosa zalim, al-baghyu, dan seperti dosa memutuskan silaturahmi. Di antara dosa yang menyebabkan hukumannya disegerakan adalah kezaliman. Segerakan di dunia hukumannya. Meskipun tidak harus, tapi dia yang paling pantas untuk disegerakan hukuman. Hukuman terkait dengan fisik, hukuman terkait dengan harta kita. Yang paling parah, musibah mengenai agama kita. Mengenai agama kita. Jadilah kita malas ibadah, jadilah kita praktek riba, jadilah kita bermaksiat. Kita terkena hukuman ya di dunia akibat kezaliman yang kita lakukan. Ini mengerikan. Ya. Artinya kalau dosa-dosa lain mungkin Allah tangguhkan, Allah maafkan. Kalau kezaliman, Allah segerakan hukumannya. Tahu-tahu kita semakin terpuruk ekonomi kita, kesehatan kita, atau semakin terpuruk agama kita. Sebabnya apa? Kita zalim sama orang. Zalim mungkin sama orang terdekat, mungkin sama pembantu kayak, sama pegawai kayak, sama istri, sama suami, sama ayah, sama ibu, sama kakak, sama adik, sama tetangga, kita enggak tahu. Maka waspada. Hukumannya disegerakan di dunia. Kemudian di antara juga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wattaqi da'watal mazlum fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab. Waspadalah kalian dari doanya orang yang dizalimi. Sungguhnya tidak ada penghalang antara doa orang yang dizalimi dengan Allah Subhanahu wa taala. Artinya mudah dikabulkan. Kita mungkin merendahkan, meremehkan seorang. Orang ini mungkin miskin, enggak punya apa-apa. Mungkin orang di jalan enggak punya apa-apa, tapi tahu-tahu dia angkat tangan. Berdoa sama Allah. Ya Allah, si fulan telah begini-gini ke aku. Saya tidak punya sandaran kecuali Engkau ya Allah. Ya Allah, hancurkan kehidupannya. Ya Allah, siksa kehidupannya. Ya Allah, cabut kebahagiaan dari dirinya. Selesai. Siapa sih dia? Dia bukan siapa-siapa. Orang mungkin di jalan kita ejek, kita hina. Ya, atau kita zalimi dia, atau dia angkat kedua tangannya. Allah langsung kabulkan, selesai. Bahkan dalam sebagian riwayat, wa in kana kafiran, meskipun dia orang kafir. Kalau kita zalimi orang kafir, dia berdoa, di antara rububiyah Allah memenuhi kebutuhan orang kafir. Di antaranya doanya bisa dikabulkan. Kalau status dia dizalimi. Dan betapa banyak orang terjumus dalam kezaliman, hukumannya dia tidak menyadari kezalimannya. Ini yang paling mengerikan yang saya lihat dalam kehidupan, pengalaman kehidupan. Seorang berbuat zalim, kemudian Allah mulai menjatuhkan dia sedikit demi sedikit. Dengan berjalannya waktu, entah 10 tahun kemudian, 15 tahun kemudian. Dan dia tidak merasa bersalah. Kenapa? Ketika Allah menjatuhkan dia itu dengan perlahan, seakan-akan suatu natural, suatu yang natural, yang alami. Padahal kalau kita menilik kembali 15 tahun yang lalu, ini dosa sekarang yang menimpa dia ini pernah dia lakukan pada orang lain 15 tahun yang lalu. Atau 20 tahun yang lalu. Sementara dia tidak menyadari, dia menyangka itu perkara yang natural biasa aja, sehingga tidak terbetik dalam hatinya untuk bertobat dari kezaliman yang dia lakukan. Ini sangat mengerikan seperti itu. Dalam banyak hal, contoh seorang misalnya dia makan harta orang, kemudian dia zalim sama orang, tiba-tiba dia mulai
ini, mulai miskin, mulai ini, mulai sakit, mulai ditinggal oleh pegawainya, dan dia merasa biasa, aduh, lagi pandemi. Dia merasa dia selalu mengkaitkan musibah yang menimpa dia dengan kejadian alam. Dia tidak sadar bahwasanya itu akibat perbuatan dia beberapa tahun yang silam. Itu sangat mengerikan kalau itu, sehingga meninggal sudah berbuat zalim, dihukum dan tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengerikan. Demikian juga ada orang misalnya dulu di zaman dahulu, mungkin kalau ngomongin orang, semua orang jatuh. Lama-lama dia yang kemudian ditinggal oleh orang, tapi dia tidak sadar. Dia pikir itu alami. Apa yang dia lakukan sama orang 15 tahun lalu, 10 tahun lalu, dia alami, tapi dia tidak merasa bersalah. Karena begitu pelan-pelan menimpa dia. Ini yang bahaya. Dia berbuat zalim dan dia tidak sadar dia berbuat zalim, dan dia musir merasa dia benar, padahal Allah sudah beri teguran-teguran. Ini bahayanya orang yang berbuat zalim. Oleh karenanya, ini hukuman bagi orang berbuat zalim di dunia. Bagaimana lagi di akhirat? Akhirat lebih ngeri lagi. Dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Adzulmu dzulumatun yaumal qiyamah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ittaquz zulma." Hindarilah kalian dari perbuatan zalim, fa inna dzulma dzulumatun yaumal qiyamah. Sungguhnya zalim itu adalah kegelapan yang bertubi-tubi pada hari kiamat kelak. Apa yang dimaksud dengan dzulumatun yaumal qiyamah, kegelapan yang bertubi-tubi pada hari kiamat kelak? Ada dua tafsiran. Pertama ditafsirkan dengan makna majazi, maksudnya kezaliman, fa inna dzulma dzulumatun yaumal qiyamah. Sungguhnya kezaliman adalah kegelapan yang bertumbuh-tumbuh pada hari kiamat. Maksudnya adalah kepayahan dan penderitaan yang bertubi-tubi menimpa dia pada hari kiamat kelak. Sejak dia dibangkitkan dari kuburan, dia sudah tersiksa, sudah menderita. Bangkit dari kuburan sudah menderita. Dikumpulkan di padang mahsyar dalam penderitaan. Disidang dalam penderitaan. Dan terus demikian sampai dihisab dalam penderitaan, di mizan dalam kondisi kesulitan, sampai ketika melewati sirat, sampai akhirnya terjerumus dalam neraka jahanam. Ini bahayanya berbuat zalim. Allah menggambarkan, atau Nabi SAW menjelaskan, bahwasanya kezaliman mendatangkan kepayahan, kesengsaraan, syiddah wa masyaqqah yang bertumpuk-tumpuk pada hari kiamat kelak. Tafsiran yang kedua, sesuai dengan zahir hadis, bahwasanya pada hari kiamat kelak orang yang berbuat zalim akan diliputi dengan kegelapan yang pekat yang meliputi dia. Kapan? Ketika dia akan melewati sirat. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya ujian terakhir sebelum masuk surga adalah lewat sirat. Lewat sirat, kontarah, sudah enggak ada ujian lagi, tinggal masuk surga. Ujian yang terakhir adalah sirat. Makanya tidak ada perkataan para anbiya ketika melewati sirat kecuali 3 kata. Mereka mengatakan Allahumma salim salim. Ya Allah selamatkan umatku, ya Allah selamatkan umatku. Itu doa mereka karena mengerikan. Orang-orang munafik dikasih cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mereka senang karena butuh cahaya untuk melihat sirat tersebut. Kalau enggak lihat gimana mau lewat? Akan masuk dalam neraka jahanam. Maka orang-orang munafik dikasih cahaya, mereka sudah gembira, tahu-tahu cahayanya diredupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka menyeru kepada orang-orang beriman, ya. Unzuruna naqtabis min nurikum. Wahai orang beriman, tunggu kami, berikan sebagian cahaya kalian kepada kami. Tidak ada. Kilarji'u wara'akum faltamisu nur. Sana mundur cari cahaya di belakang, kami tidak akan kasih. Akhirnya orang munafik masuk neraka karena mereka melewati sirat tanpa cahaya. Orang beriman bertingkat-tingkat. Ada yang cahayanya sebesar gunung, terang benderang jalan tersebut dia mudah lewat. Ada cahayanya seperti pohon korma. Ada cahaya yang cuma seperti jempol, ya. Kadang nyala, kadang mati. Kalau lagi mati dia diam, dia enggak berani jalan. Kalau nyala dia jalan lagi. Itulah di antara tafsir firman Allah Subhanahu wa taala, yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana. Orang-orang beriman berdoa, Rabbana atmim lana, ya Rabb kami sempurnakanlah cahaya kami. Ya, waghfir lana, dan ampunilah dosa-dosa kami. Mereka sadar yang membuat cahaya mereka menjadi berkurang adalah dosa-dosa, maka mereka minta ampun ketika di sirat. Rabbana atmim lana, ya Rabb kami sempurnakan cahaya kami, waghfir lana, ampunilah dosa-dosa kami. Nah, orang berbuat zalim gelap, tidak ada cahaya.
gelap meliputi dia. Gimana melihat sirat? Mengerikan berbuat zalim kepada orang lain. Ya. Maka seorang dalam kehidupan ini ya berusaha tidak berbuat zalim kepada orang lain. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.